Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Kali ini aku mau nge-review sebuah novel berlatar sejarah, ya historical romance bisa dibilang. Dan novel ini dari penulis terkenal P.D. Baik, yaitu Helen dan Sukanta. Jadi sekilas dari isi novel ini, tokohnya yang menjadi tokoh utama itu adalah Helen dan Sukanta. Helen ini adalah bangsa Belanda yang menduduki negara Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu, dan Sukanta adalah penduduk lokal, ya maksudnya penduduk pribumi. Dan Helen dan Sukanta ini tinggal di wilayah Ciwidey, Bandung. Jadi dulu Ciwidey itu banyak sekali penduduk Belandanya, orang Belandanya yang tinggal di sana. Ya kalau misalkan teman-teman yang udah pernah ke Ciwidey kan pasti pernah tuh ngeliat situs-situsnya Belanda. Ada rumah-rumah yang sekarang udah jadi batu-batu, terus ada juga yang namanya kolam cinta. Itu kan sebenarnya yang bikin adalah orang Belanda. Dan dulu aku berdasarkan buku ini ya, dan dulu itu perkebunan teh itu dikuasai oleh orang Belanda, termasuk bapaknya si Helen ini. Jadi bapaknya Helen ini adalah pengusaha teh yang ada di Ciwidey. Tepatnya ini apa ya, Ranca Suni kalau nggak salah ya, Ranca Bali ya, pokoknya antara Ranca Suni dan Ranca Bali. Jadi ceritanya si Helen ini bertemu dengan Sukanta di rumahnya. Biasalah kalau orang Belanda kan pasti banyak sekali punya babu. Ada babunya, terus ada juga yang tukang kebun, dan ada juga yang jadi supir. Nah kebetulan si Sukanta ini adalah keponakan yang jadi tukang kebunnya Helen. Dan pertama kali kepincut sama si Sukanta ini, si Helen ini tiba-tiba ngobrol sama temennya. Jadi ada temennya yang dari Batavia datang ke Ciwidey, terus nanyain nih, itu siapa tuh? Itu orang pribumi ya? Iya. Tapi kalau orang pribuminya kayak gitu, saya juga mau. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi si Sukanta ini digambarkan ada sosok laki-laki yang maco dan ganteng gitu, ganteng-gantengnya orang Bandung lah. Terus si Helen ini karena kekomporin sama temennya, dia tiba-tiba ngajak ngobrol si Sukanta dalam bahasa Belanda. Ya songongnya orang Belanda kan gitu ya, songongnya orang Belanda pada saat itu maksudnya. Dan ternyata si Sukanta ini bisa gitu ngomong bahasa Belanda. Gak nyangka banget kan si Helen ini, pas diajak ngomong bahasa Belanda, Sukanta bisa nyaut. Ya walaupun dengan logat Ciwidey-nya gitu, logat Sundanya. Dan dari situ mulailah yang namanya persahabatan antara Helen dan Sukanta. Dan kebetulan Helen ini bisa dibilang bukan lady ya, karena dia itu menurutku terlalu tomboy. Karena ada adegan dimana dia main bola, terus main di sawah, pokoknya mainlah sama Sukanta. Dan ada juga adegan dimana dia nonjok temennya yang nyebelin. Terus lama-lama karena sering ketemu, sering main, lama-lama semakin mereka dewasa, mereka jadi punya rasa cinta dan kasih. Tapi kan karena waktu itu tuh ada semacam kayak aturan, entah ini tertulis atau tidak tertulis, pokoknya yang namanya warga Belanda itu nggak boleh punya hubungan spesial dengan warga pribumi. Jadi kalau misalkan ada warga Belanda yang punya hubungan ataupun sampai menikah, itu kayak dianggap pengkhianat gitulah. Ya pokoknya intinya sih nggak boleh. Apalagi yang warga Belandanya itu adalah perempuan, menikahi laki-laki orang pribumi itu nggak boleh. Makanya si Helen ini ditentang banget nih sama bapaknya,
Sampai suatu hari ada pamannya yang datang dan mengancam Sukanta. Jadi Sukanta ini diancam dibunuh, sampai Sukantanya itu kabur-kaburan entah kemana, dan Helennya ngamuk karena Sukantanya ini ya entah di mana gitu, nggak ditemuin. Jadi antara hidup dan mati dia nggak tahu, kayak gitu. Dan kayak gimana sih akhirnya? Nah, dibaca aja karena ini seru banget. Oke, kita lanjut ke yang review yang lainnya. Di sini di covernya dulu. Covernya ini bagus. Ini ada, mungkin ini Nyonya Helennya sendiri. Terus ada kapal-kapalnya, pesawat maksudku ya, pesawat. Tapi ini tuh kayaknya bukan daerah Ciwidey, tapi ini di daerah Braga kayaknya, atau daerah Jalan Merdeka. Ya Jalan Merdeka kayaknya nih, yang ada gedung-gedung gini, antara Braga dan Jalan Merdeka. Aku juga nggak tahu. Tapi kalau Setiabudi kayaknya nggak begini deh. Kalau Setiabudi zaman dulu, karena nggak mungkin terlalu banyak perubahannya ya. Kalau gedung Belanda tuh biasanya dia menjadi heritage dan dipertahankan gitu, nggak mungkin dipugar gitu ya. Terus sini juga dapet postcardnya juga sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan covernya. Ininya juga bagus. Dan di sini kayak ada prolognya. Prolognya ini menyebutkan kalau cerita ini merupakan cerita dari kisah pribadinya Nyonya Helen sendiri. Jadi merupakan kisah nyata ya pada zaman dulu. Terus dari bahasanya, segi bahasanya ini benar-benar nunjukin kalau ini tuh berlatar di Indonesia zaman dulu. Jadi ada bahasa Belandanya, terus ada bahasa Indonesia ke Belanda-Belandaannya, tapi juga ada ininya, artinya juga, kayak hece ukan, apakah namamu ukan? Oh iya, ik ben ukan, ik ben niet gevaarlijk hoor. Aku ukan, tapi aku tidak berbahaya. Itu nggak sih bacanya? Ik ben Helen katanya, aku Helen, ya gitu. Berarti ini menunjukkan kalau Bang Pidi Baik sendiri ini pinter banget bahasa Belandanya gitu. Terus ada lagi yang bikin aku tercengang mengenai sejarahnya. Jadi tadi ini adalah romansa antara orang Belanda dan orang pribumi. Terus ada juga sejarah yang baru aku tahu. Karena ini berdasarkan kisah nyata, jadi mungkin aja sejarah yang tulis di sini itu benar. Jadi di akhir buku ini ada cerita sejarah tentang invasi Jepang ke Indonesia. Jadi jadi ini tuh, buku ini tuh berlatar di Bandung pada saat Bandung masih dijajah oleh Belanda. Bukan dijajah sih, masih diduduki oleh Belanda dan masih bernama Hindia Belanda. Dan pada saat itu sekitar tahun 19 awal sampai 19 sebelum merdeka, sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum 1945. Mungkin sekitar tahun 1920 sampai 1945-an lah. Dan di tahun 1945 ini, di mana yang namanya lagi Perang Dunia Kedua, itu kan Jepang tuh menginvasi Indonesia. Dan dia tuh udah masuk ke Bandung. Dan pada saat itu Nyonya Helen di sini nyebutin kalau dia ini semua orang Indonesia yang bersekutu dengan, pokoknya yang nikahin orang Belanda itu dianggap sekutunya Belanda. Jadi sama orang Jepang ini dia di bumi hanguskan lah, di bumi hanguskan. Lalu yang orang-orang Belandanya ini, yang perempuannya
ada yang jadi Jugun Lanfu dan ada juga yang masuk ke camp, bukan camp konsentrasi tapi pokoknya dikumpulin di suatu tempat, dan itu parah banget karena benar-benar nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dan apapun ada di situ, sampai ada beberapa orang yang meninggal karena terserang penyakit di tempat itu gitu. Dan itu berlangsung hampir beberapa tahun, 2 atau 3 tahunan. Dan pada saat terjadinya revolusi di mana Indonesia mengambil kemerdekaannya, itu dia berbalik. Yang tadinya Jepang membantai Belanda, jadinya Jepang pada saat Jepang tuh udah menyerah ke sekutu, Jepang melindungi orang-orang Belanda dari orang pribumi. Nah, ini sebuah fakta baru yang baru aku tahu, dan sampai saat ini pun dari dulu zaman aku belajar sejarah, walaupun misalnya nggak terlalu fokus ya, saya belajar sejarahnya, ini fakta baru yang baru aku tahu. Kalau ternyata ya orang Jepang itu pada saat itu keadaannya berbalik gitu, yang tadinya ngebantai orang Belanda ini jadi melindungi. Dan nasib-nasibnya orang Belanda yang tinggal di Indonesia tuh kayak gimana sih? Itu semua dideportasi ke Belanda, dan mereka di sana nggak punya rumah, nggak punya harta, jadi kayak orang yang benar-benar dari nol. Jadi sebenarnya orang Belanda yang tinggal di Indonesia tuh pada saat ke Belanda tuh ya mereka balik lagi ke titik nol gitu, yang namanya nggak punya rumah. Makanya kadang ada suatu cerita yang orang Belanda yang udah tinggal di Indonesia, ya mereka kayak tanah airnya itu ya di Indonesia gitu. Cuman untungnya pada saat itu negara Belanda, pemerintahan Belanda itu nggak ngebiarin rakyatnya kayak gitu aja. Itu jadi kayak ngasih kompensasi lah, dan setelah ngasih kompensasi itu ya udah gitu, orangnya sendiri yang harus berusaha untuk menghidupi dirinya. Cuman ya kebayang lah, yang tadinya kaya raya, yang tadinya seorang lady gitu, seorang bangsawan di Indonesia, tiba-tiba blek jatuh. Udah paling kayak gitu aja review buku Helen dan Sukanta kali ini. Kalau kalian suka kisah romance berbalut sejarah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat kalian buat dibaca. Oke, kayak gitu aja. Thank you banget yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.